wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Winawahyudi dan teman saya Maria Aprilia akan mempresentasikan makalah kami, yaitu Teori Perkembangan Kerohanian Imam Al-Ghazali, dan pembaca pertama adalah Maria Aprilia. Baik, bagian pendahuluan yaitu konsep manusia sangat penting dalam sistem pemikiran dan dalam kerangka pikiran. Pentingnya makna konsep manusia dalam sistem pemikiran dan kerangka kerja berpikir terutama adalah karena sifat manusia subjek mengetahui. Nah, kekuatan yang dimiliki manusia, efektivitas pada dirinya dalam pandangan para filsuf. Mereka memiliki banyak kesulitan dalam mengartikan hal-hal yang berada di luar rasionalitas manusia, yaitu hal-hal yang berbau metafisik. Terus pada arus utama psikologi modern terdapat 3 genre, yaitu genre psikoanalisis, aliran behaviorisme, dan aliran psikologi humanistik. Nah, studi tentang kepribadian adalah ilmu yang bergerak dari perilaku sehat dan tidak sakit. Konsep ini diasumsikan dari pengertian bahwa pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang fitri, suci, dan baik. Selanjutnya, bagian pembahasan biografi Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan Hujatul Islam atau argumentator Islam karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Nah, beliau lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1059 Masehi di Gazala, suatu kota kecil yang terletak di Dus, wilayah Khurasah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Nah, karya Imam Al-Ghazali ini diperkirakan mencapai 300 kitab. Di antaranya adalah Maqasid al-Falasifah, tujuan para filsuf. Yang kedua, Tahaful al-Falasifah, kekacauan pikiran para filsuf. Miyar al-Ilmi atau Miyar Almi, kriteria ilmu-ilmu, dan sebagainya. Selanjutnya dipersilahkan Kiki Wina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya adalah manusia dalam pandangan Al-Ghazali. Hakikat manusia berasal dari kata Arab al-hakikat yang berarti kebenaran dan esensi. Yang kedua, hikayat insan. Menurut Al-Ghazali, sekalipun manusia itu termasuk dalam golongan hayawaniyah atau jiwa kebinatangan, baik dalam arti luar maupun dalam, akan tetapi ia sebenarnya mempunyai 2 sifat keadaan yang sangat menakjubkan bagi dirinya, yaitu ilmu dan kemauan. Yang ketiga yaitu sifat manusia, pengembangan dan pengetahuannya. Tinjauan filsafat yang lebih menonjol terhadap perbuatan manusia menurut Al-Ghazali adalah menyangkut ini, mempunyai akar pada konsepsi tentang hakikat manusia dan daya-daya yang dimilikinya. Menurut Al-Ghazali, kegiatan mengetahui adalah proses abstraksi. Konsep ilmu pengetahuan menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, manusia itu tersusun dari unsur materi dan immateri atau jasmani dan rohani yang berfungsi sebagai abdi dan khalifah di bumi. Klasifikasi pencarian kebenaran. Dalam usaha manusia mencari kebenaran, menurut Al-Ghazali terdapat 4 kelompok manusia pencari kebenaran, yaitu kelompok pertama mutakallimun atau ahli teologi dan menemukan tentang hasil pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Selanjutnya pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh Maria. Baik, kesimpulannya yaitu yang pertama, Imam Al-Ghazali memiliki nama yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan Hujatul Islam atau argumentator Islam karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, manusia itu tersusun dari unsur materi dan immateri atau jasmani dan rohani yang berfungsi sebagai abdi dan khalifah di bumi. Lebih lanjut, Al-Ghazali menggambarkan manusia terdiri dari al-nafs dan al-jism. Yang ketiga, klasifikasi pencari kebenaran. Nah, menurut Al-Ghazali, terdapat 4 kelompok manusia pencari kebenaran, yaitu
kelompok mutaklimum, kedua kelompok batiniat yang terdiri atas para pengajar, yang ketiga adalah filosof yaitu ahli pikir, dan yang keempat yaitu kaum sufi yang menyatakan hanya mereka yang dapat mencapai tingkat kebenaran dengan Allah melalui pelacakan dan penggambaran tauqiyah. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.